Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Teh Nisa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam sesi konseling ini. Sekarang Teh Nisa boleh duduk, menentukan duduknya mau di sebelah mana? Di sini. Boleh. Teh Nisa, izin duduk boleh? Boleh teh. Teh Nisa, bagaimana nih tadi di perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Teh Nisa berangkat ke sini dari mana? Dari kosan Oh, dari kosan. Kosannya di Gobras. di Gobras, dekat ya Teh? Iya. Kalau Teh Nisa ini anak keberapa? Anak kedua. Dari berapa bersaudara? Dari 3 Kalau boleh tahu nih Teh Nisa pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya atau tidak? Pernah. Pernah. Apa sih menurut Teh Nisa sesi konseling itu? Konseling gitu? Di mana kita ingin mencari masalah mencari jalan keluar dari masalah. Oh iya. Mungkin Teh Nisa sudah tahu ya asas-asas dalam sesi konseling. Izin mungkin Teh untuk mengulang kembali ada asas apa aja gitu. Kalau dalam sesi konseling ini tuh ada 3 asas. Ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, sama ada asas kerahasiaan. Jadi di mana apa sih asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu jadi yang boleh tahu permasalahan Teh Nisa itu siapa aja sih? Teteh saja sebagai konselornya. Oh, jadi saya saja ya sebagai konselor yang boleh tahu tentang masalah Teh Nisa gitu. Jadi ada juga asas keterbukaan di sini itu Teh Nisa itu enggak canggung gitu. Insya Allah kalau permasalahan Teh Nisa itu enggak akan bocor kemana-mana. Jadi cukup hanya saya saja gitu ya yang tahu tentang masalah Teh Nisa. Yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, yaitu tahu tentang konseling itu. Teh Nisa awalnya dari mana sih? Dari teman. Oh, dari teman. Jadi Teh Nisa itu ingin mengikuti sesi konseling dari cerita-cerita teman mungkin ya. Mungkin sebelumnya juga saya izin merecord sesi konseling ini ya Teh Nisa. Untuk insya Allah waktunya 45 sampai 60 menit ke depan gitu. Apakah Teh Nisa keberatan mengikuti sesi konseling ini? Tidak. Oh, tidak. Kalau boleh tahu nih Teh Nisa itu apa sih yang ingin tujuan Teh Nisa mengikuti sesi konseling ini? Ingin berubah aja gitu, jadi lebih baik. Ingin berubah jadi lebih baik gitu ya. Kalau sebelumnya memiliki permasalahan seperti apa sih Teh Nisa itu? Lebih kurang percaya diri gitu. Jadi Teh Nisa itu merasa kurang percaya diri gitu. Ya. Bentuk apa sih menurut Teh Nisa percaya diri itu bagaimana? Harus bagaimana gitu? Lebih bisa tampil gitu di depan umum dan bisa lebih Pede lagi. Pede, ya gitu. Oh, jadi Teh Nisa itu mengikuti sesi konseling itu ingin meningkatkan percaya diri lagi gitu ya. Salah satunya itu Teh Nisa itu bisa tampil di depan umum, jadi nggak malu-malu mungkin ya gitu. Terus hal apa lagi sih yang ingin Teh Nisa? Lebih bisa public speakingnya bagus gitu. Public speakingnya. Terus apa ada lagi? Mungkin Cukup ya, mungkin di sini ada 2 ya permasalahan yang ingin Teh Nisa rubah gitu ya menjadi lebih baik. Kalau boleh memilih nih Teh Nisa itu ingin menyelesaikan yang Teh Nisa ingin pede terlebih dahulu, atau ya agar public speakingnya Teh Nisa lebih baik lagi gitu? Lebih ke ingin bisa pede aja gitu Teh. Jadi Teh Nisa itu ingin merasa percaya diri ya. Iya. Mungkin kalau menurut Teh Nisa nih permasalahan sekarang itu nggak pedenya itu gimana? Jadi kalau berhadapan dengan orang banyak itu malu gitu Teh. Terus kalau bicara juga suka belibet gitu, grogi kalau banyak orang Teh. Susah adaptasi itu sama lingkungan.
Oh, jadi Tenisa itu merasa malu ketika dilihat oleh banyak orang. Terus apa sih perasaan apa yang Tenisa rasakan ketika malu nih? Tenisa itu contohnya lagi presentasi, terus malu banyak orang kan? Apa sih yang dirasakan Tenisa? Takut gitu teh, Terus? merasa gak pede aja gitu, malu gitu. Oh, tapi jadi Tenisa itu merasa malu ketika presentasi atau lagi banyak orang gitu. Contohnya kalau presentasi juga sama gitu. Suka merasa dingin gitu atau Iya. gimana? Buyar gitu? Ya jadi ngeblank gitu sama gemeter gitu teh. Oh, jadi Tenisa itu ketika Tenisa berada di banyak orang, Tenisa itu merasa apa yang dihafalkan oleh Tenisa itu ngeblank gitu, jadi lupa semua gitu ya. Mungkin kalau untuk hal ini nih, Tenisa itu ketika merasa enggak pede, terus emang grogi gitu ya, malu, biasanya apa yang dilakukan oleh Tenisa? Lebih ke diusahain buat tenang aja gitu teh, lebih ke nenangin diri aja gitu. Jadi kamu itu kalau lagi merasa nggak pede terus malu, jadi lebih ke menenangkan diri, mungkin tarik napas Iya, gitu. Terus lebih ke merilekskan lagi diri kamu gitu. Ketika apa gitu kamu itu merasa kurang percaya diri gitu? Ketika tampil gitu di depan kelas atau bertemu dengan banyak orang gitu. Di depan kelas itu. Terus kalau kamu ke acara-acara di luar gitu selain di kampus gimana? Kalau gitu mah lebih ke biasa aja gitu, soalnya sama orang yang kenal. Kalau sendirian lebih ke ya gitu, kurang percaya diri gitu, harus ada yang nemenin gitu. Oh, jadi kamu itu merasa kurang percaya diri ketika kamu sendirian gitu. Jadi kamu itu merasa tidak percaya ketika kamu presentasi di kelas khususnya mungkin, atau lagi di luar kuliah, di luar kampus juga kamu merasa kurang percaya diri ketika kamu berada sendirian. Akan tetapi kamu itu merasa baik-baik saja ketika kamu berdua mungkinnya bersama teman. Kalau kamu merasa seperti itu, lalu apa sih yang kamu lakukan ketika kamu merasa lagi di luar kampus nih, kamu itu merasa malu gitu? Apa sih yang kamu lakukan? Lebih ke diam aja gitu teh sendiri, dari jadi kurang ngobrol gitu, lebih fokusnya sendiri aja gitu dah, soalnya malu. Oh, jadi kamu itu memilih untuk diam gitu ya, dibandingkan kamu berinteraksi dengan orang lain. Apa sih yang membuat kamu itu jadi diam gitu, lebih memilih diam daripada berbaur dengan orang lain? Ya jadi malu gitu teh kalau mau kenalan duluan, tapi kalau diajak ngobrol mah lebih ke jadi nyambung aja gitu, asal ada yang ngajak duluan. Kalau aku yang harus ngeduluin mah gak bisa, lebih baik dia gitu. Oh, jadi kamu itu akan berbicara ketika ada lawan bicara yang memulai terlebih dahulu gitu. Jadi lebih baik ada yang memulai dulu baru kamu ikut gitu ngobrol. Lalu apa sih yang ingin kamu lakukan gitu ketika kamu itu ingin merasa pede? Ingin lebih bisa membuka diri gitu, agar enggak malu-malu, bisa membuka pembicaraan gitu, bisa lebih banyak ngomong aja gitu teh. Bagus. Selain membuka diri, apa sih yang ingin kamu lakukan gitu? Lebih bisa ngobrol aja gitu teh, lebih bisa ngajak bicara orang, lebih bisa untuk memulai pembicaraan gitu. Oh, jadi kamu ingin belajar untuk membuka topik terlebih dahulu ketika kamu berada di keramaian gitu. Saya yakin kamu itu pasti bisa ya untuk percaya diri. Kalau emang kamu juga sudah memiliki keinginan, apakah kamu udah memiliki keinginan gitu untuk
lebih percaya diri untuk kedepannya? Ya ini. Oh, ingin. Terus apakah sudah ada upaya-upaya yang telah kamu lakukan dalam jangka waktu sekarang? Sejauh ini sih masih maju mundur gitu teh, belum terlalu banyak upaya untuk bisa membuka diri gitu, lebih ke ngikutin rasa malu gitu, lebih ke diam aja gitu terus. Oh, jadi masih maju mundur gitu ya untuk Bisa. percaya diri itu. Apa sih yang membuat kamu itu emang maju mundur gitu? Jadi takut aja gitu teh, takut salah ngomong atau malu aja sih sebenarnya paling. Oh, lebih ke malu. Iya. Atau kamu suka merasa tidak enak dengan orang lain? Iya sih, jadi takutnya salah bicara gitu teh. Oh, takut salah bicara gitu. Iya. Baik, mungkin Teh Nisa dari tadi kan sudah dijelaskan ya, Teh Nisa itu emang kurang percaya diri gitu, suka melakukan bukan penahanan, suka mengalihkannya dengan cara berdiam gitu, lebih baik diam. Jadi untuk berkomunikasi pun Teh Nisa itu lebih baik orang lain yang memulai terlebih dahulu gitu ya. Jadi lebih ingin diajak berkomunikasi gitu, mulai komunikasinya dari orang lain dibanding Teh Nisa yang terlebih dahulu melakukan komunikasi gitu ya. Mungkin saya ada beberapa tips ya buat meningkatkan kepercayaan diri Teh Nisa. Mungkin Teh Nisa itu bisa melakukan, pertama itu bisa memberikan afirmasi yang positif gitu ya ke dalam tubuh Teh Nisa gitu. Kayak ya Allah, semoga saya bisa menghadapi banyak orang gitu kan, yang awalnya emang Teh Nisa itu merasa takut untuk keluar, bukan takut sih, lebih kurang percaya diri gitu keluar, takut ada apa-apa, jadi banyak bukan ancaman, lebih ke banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi. Jadi Teh Nisa itu bisa memberikan afirmasi yang positif ketika mau keluar. Yakinkan diri Teh Nisa bahwa Teh Nisa itu bisa gitu ya, bisa melewati kalau dalam suatu acara bisa melewati acara ini dengan lancar, meskipun Teh Nisa hadir ke acara tersebut itu sendiri gitu. Barangkali nanti juga Teh Nisa ketemu mungkin sama teman Teh Nisa yang dulu pernah menjadi teman, sekarang ketemu lagi, bisa jadi gitu. Terus Teh Nisa juga bisa melakukan hal-hal yang disukai oleh Teh Nisa gitu ya, baik itu pun membaca. Mungkin Teh Nisa hal yang disukai Teh Nisa itu apa sih, hobi gitu? Paling baca sih teh, sama nonton gitu. Oh, nonton gitu ya. Mungkin Teh Nisa juga mempunyai keinginan ya kayak orang lain gitu kan, bisa baca buku di mana gitu kan, bisa baca buku di taman atau bisa baca buku di kafe gitu kan. Mungkin bisa melakukan sedikit planning ke depannya gitu ya, untuk mulai Teh Nisa dari membaca buku di luar ruangan gitu kan, di taman ataupun di tempat-tempat yang ramai gitu, yang membuat Teh Nisa nyaman. Namun untuk melakukannya itu tidak harus langsung tidak harus langsung besar-besaran gitu. Mungkin Teh Nisa bisa keluar dulu sendiri bisa, terus kalau udah itu ditambah lagi apa gitu, melakukan kegiatan di tempat yang ramai gitu. Bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak kenal, mungkin ketika di tempat umum bisa jadi Teh Nisa membuka topik ke orang yang baru dikenal oleh Teh Nisa. Teh Nisa juga harus bisa melakukan atau bisa dekat dengan orang-orang yang positive vibes gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi Teh Nisa itu bukan kita memilih-milih teman ya, tapi lebih ke kita itu kan untuk meningkatkan percaya diri ya. Jadi kita itu berteman dengan orang yang public speakingnya bagus mungkin, terus emang lebih ke orang-orang yang sosial gitu kan, lebih ke orang-orang yang suka berkomunikasi dengan orang banyak mungkin ya. Nah, percaya diri juga itu merupakan salah satu langkah pertama menuju
kesuksesan ya. Salah satunya kan kalau emang udah pede gitu ya, dalam hal apapun, maupun dalam public speaking ataupun percaya diri ketika sendiri gitu ya berjalan, itu juga akan meningkatkan kita di masa akan mendatang. Kan tidak mungkin ya kalau kita emang sukses itu apa sih, nggak sendiri, harus sama orang lain. Kan kalau harus sama orang lain, Tenisa juga pasti harus menunggu gitu ya. Kalau Tenisa emang bisa sendiri, pasti lebih mudah kan. Tenisa itu merasa lebih mudah ketika sendiri atau merasa lebih mudah ketika bersama orang lain? Kalau sukses itu inginnya gitu. Bersama orang lain. Oh, bersama orang lain gitu ya, bareng-bareng. Mungkin kalau dalam pengerjaannya kan mungkin Tenisa tidak mungkin ya dalam acara harus bersama orang itu terus-terusan. Ada kala dimana kita juga harus bisa dituntut, harus bisa sendiri gitu ya Tenisa. Terus apa sih, percaya diri juga merupakan salah satu kunci untuk kita ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Mungkin ya kebetulan Tenisa ke kampus ini di prodi ini gitu. Tenisa apakah sama saudara atau teman? Sendiri kan, dari kampung Tenisa sendiri atau bersama teman? Sendiri. Maka dari itu saya harap semoga Tenisa itu bisa berkembang, lebih percaya diri lagi, untuk meningkatkan percaya dirinya untuk nanti setelah kita lulus gitu ya dari kampus ini, Tenisa bisa public speakingnya yang bagus, terus berpikir percaya dirinya juga bagus gitu ya, enggak malu-malu gitu ya. Terus jangan biarkan ketakutan itu. Apakah Tenisa merasa takut ketika memulai sesuatu atau malu gitu? Ya, merasa takut. Nah, jangan sampai gitu ya ketakutan itu menghentikan, atau kurang percaya diri itu menghentikan kita untuk melewati hal-hal yang kita takutkan. Jadi kita itu harus berusaha mendobrak ketidakpercayaan itu. Mungkin untuk kedepannya nih, apakah Tenisa ada planning yang akan Tenisa lakukan gitu? Contohnya dengan cara, kan Tenisa itu suka baca buku ya, jadi Tenisa itu mau coba baca buku di Taman Dadahan nih contohnya. Jadi meskipun orang lalu lalang atau gitu, Tenisa itu merasa fine aja gitu. Apa sih yang ingin dilakukan oleh Tenisa mungkin seminggu ke depan, 1 minggu ke depan? Ingin bisa keluar gitu tersendiri, nggak sama orang lain gitu, lebih berani aja gitu teh. Terus apakah itu di lingkungan sini apa di mana gitu? Di sini juga, di luar kampus juga mau gitu, lebih bisa berjalan di kaki sendiri gitu. Terus apakah ada yang ingin dilakukan lagi oleh Tenisa selain, atau mungkin Tenisa itu caranya dengan shopping sendiri gitu ke Asia, atau jalan-jalan nugas gitu sendiri? Ya teh, mau gitu, tapi dalam diri itu berat itu Bu, kalau buat ngelakuin keluar sendiri, jadi masih banyak ketakutan dalam diri gitu. Jadi Tenisa itu masih merasa takut mungkin ya untuk memulai hal-hal yang baru. Mungkin saya yakin pasti Tenisa juga akan bisa percaya diri ya pada diri Tenisa khususnya gitu. Untuk kedepannya semoga Tenisa juga bisa memulai hal-hal yang terkecil terlebih dahulu mungkin ya, untuk untuk membangun kepercayaan diri pada diri Tenisa. Kan Tenisa itu sekarang itu tadi itu kan udah merencanakan gitu ya, untuk minggu ini itu Tenisa itu ingin belajar keluar sendiri gitu ya, untuk berani baik di kampus ataupun di luar kampus. Semoga Tenisa juga bisa membangun kepercayaan dirian Tenisa, khususnya untuk rencana 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan Tenisa bisa menjalankan
planning Teh Nisa dengan baik gitu, meskipun planningnya tidak langsung baik, akan tetapi kan bertahap gitu ya. Semoga Teh Nisa bisa menjalankan rencana Teh Nisa untuk 1 minggu ke depan. Mungkin untuk di sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Sebelumnya apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya akan memberitahukan kembali ya untuk jadwalnya. Sebelumnya terima kasih telah berkenan hadir untuk sesi konseling pertama ini. Saya harap Teh Nisa bisa berubah menjadi kepribadian yang lebih percaya diri lagi, khususnya untuk kedepannya gitu ya. Itu juga untuk membangun kepercayaan diri Teh Nisa di masa yang akan datang. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.